Klasifikasi temuan audit SMK 3. Outline. 1. Klasifikasi temuan audit. 2. Analisis akar penyebab ketidaksesuaian. 3. Analisis akar penyebab ketidaksesuaian. 4. Keterkaitan temuan dengan elemen SMK 3. 5. Keterkaitan temuan dengan elemen SMK 3. Tujuan: memahami klasifikasi dan dampak temuan audit SMK 3, menganalisis akar penyebab ketidaksesuaian dan kegagalan pengendalian risiko, mengevaluasi efektivitas penerapan dan kinerja SMK 3, mengidentifikasi kelemahan elemen SMK 3 berdasarkan temuan audit, menyusun rekomendasi perbaikan berbasis risiko dan peningkatan berkelanjutan. Pengertian dan fungsi klasifikasi temuan audit SMK 3. Klasifikasi temuan audit SMK 3 adalah proses pengelompokan hasil audit berdasarkan tingkat kesesuaian atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan SMK 3. Fungsinya untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kepatuhan sistem, membantu manajemen memahami tingkat risiko dari setiap temuan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perbaikan. Klasifikasi yang tepat memastikan tindak lanjut audit lebih terarah dan efektif dalam meningkatkan kinerja SMK 3 secara sistematis dan berkelanjutan. Jenis temuan audit, mayor, minor, dan observasi. Temuan audit SMK 3 diklasifikasikan menjadi ketidaksesuaian mayor, minor, dan observasi. Temuan mayor menunjukkan kegagalan serius sistem SMK 3 yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi atau pelanggaran regulasi. Temuan minor menunjukkan ketidaksesuaian terbatas yang tidak langsung berdampak besar. Observasi merupakan peluang perbaikan yang belum melanggar persyaratan. Klasifikasi ini membantu menilai tingkat keparahan dan urgensi perbaikan SMK 3. Kriteria penentuan tingkat temuan audit SMK 3. Penentuan tingkat temuan audit SMK 3 didasarkan pada dampak terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, tingkat risiko bahaya, kepatuhan terhadap peraturan, serta konsistensi penerapan prosedur. Temuan dikategorikan mayor jika berdampak signifikan atau sistemik, minor jika bersifat lokal dan terbatas, serta observasi jika belum menimbulkan ketidaksesuaian. Kriteria ini penting agar penilaian audit bersifat objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dampak temuan audit terhadap penerapan SMK 3. Temuan audit memiliki dampak langsung terhadap efektivitas penerapan SMK 3. Temuan mayor dapat menunjukkan kelemahan mendasar sistem yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Temuan minor mengindikasikan ketidakkonsistenan penerapan prosedur, sedangkan observasi membuka peluang peningkatan kinerja. Analisis dampak temuan audit membantu organisasi memahami kondisi nyata SMK 3 dan mendorong perbaikan berkelanjutan untuk mencapai kinerja K3 yang optimal. Tujuan analisis akar penyebab dalam SMK 3. Analisis akar penyebab dalam SMK 3 bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab mendasar dari suatu ketidaksesuaian, bukan sekadar gejala yang muncul di permukaan. Pendekatan ini membantu organisasi mencegah terulangnya kejadian serupa dengan memastikan tindakan perbaikan bersifat sistemik. Dengan memahami akar masalah, manajemen dapat meningkatkan efektivitas pengendalian risiko, memperkuat penerapan SMK 3, serta mendukung peningkatan kinerja K3 secara berkelanjutan. Metode analisis akar penyebab ketidaksesuaian. Dalam SMK 3, analisis akar penyebab dilakukan menggunakan metode yang terstruktur dan objektif, antara lain 5 why analysis untuk menelusuri penyebab hingga level sistem. Fishbone diagram untuk memetakan faktor manusia, metode, alat, dan lingkungan. Fault tree analysis untuk kejadian berisiko tinggi. Pemilihan metode yang tepat memastikan ketidaksesuaian dianalisis secara mendalam dan menghasilkan tindakan korektif yang efektif. Identifikasi faktor penyebab sistemik dan operasional. Ketidaksesuaian dalam SMK 3 umumnya dipengaruhi oleh faktor sistemik dan operasional seperti kelemahan kebijakan, prosedur, atau perencanaan K3. Kurangnya kompetensi, pelatihan, atau pengawasan kerja. Ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional. Identifikasi kedua faktor ini penting untuk memastikan perbaikan tidak hanya menyasar individu,
tetapi juga memperkuat sistem SMK3 secara menyeluruh. Hubungan akar penyebab dengan kegagalan pengendalian risiko. Akar penyebab ketidaksesuaian SMK3 sering berkaitan langsung dengan kegagalan pengendalian risiko. Pengendalian yang tidak dirancang dengan baik, tidak diterapkan konsisten, atau tidak dievaluasi efektivitasnya dapat menyebabkan munculnya temuan audit dan insiden K3. Dengan menghubungkan akar penyebab ke kegagalan pengendalian risiko, organisasi dapat memperbaiki hierarki pengendalian dan meningkatkan keandalan sistem SMK3. Indikator penilaian efektivitas penerapan SMK3. Efektivitas penerapan SMK3 dinilai melalui indikator kinerja yang terukur dan relevan, antara lain, tingkat pemenuhan persyaratan SMK3 hasil audit, pencapaian sasaran dan program K3, tren kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, kepatuhan terhadap prosedur operasional. Indikator ini memberikan gambaran objektif tentang sejauh mana SMK3 berjalan sesuai tujuan dan mampu mengendalikan risiko kerja. Evaluasi pencapaian sasaran dan program K3. Evaluasi sasaran dan program K3 dilakukan untuk memastikan perencanaan SMK3 diterapkan secara efektif. Penilaian mencakup kesesuaian antara target dan realisasi, kecukupan sumber daya, serta keterlibatan manajemen dan pekerja. Hasil evaluasi ini menunjukkan apakah program K3 benar-benar mendukung pengendalian risiko dan peningkatan kinerja keselamatan, atau hanya bersifat administratif tanpa dampak nyata di lapangan. Analisis kinerja K3 berdasarkan audit dan data insiden. Kinerja K3 dianalisis dengan mengintegrasikan hasil audit SMK3 dan data insiden kerja. Temuan audit menunjukkan kelemahan sistem, sementara data insiden mencerminkan dampak aktual di lapangan. Analisis gabungan ini membantu mengidentifikasi pola kegagalan, area berisiko tinggi, serta efektivitas pengendalian yang diterapkan. Pendekatan ini memastikan penilaian kinerja K3 berbasis data dan bukan sekadar asumsi. Penilaian konsistensi penerapan SMK3 di seluruh unit kerja. Konsistensi penerapan SMK3 menjadi indikator penting efektivitas sistem secara keseluruhan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan penerapan kebijakan, prosedur, dan pengendalian risiko di setiap unit kerja. Ketidakkonsistenan menunjukkan lemahnya pengawasan atau komitmen manajemen. Evaluasi ini membantu memastikan SMK3 diterapkan secara seragam dan berfungsi efektif di seluruh organisasi. Pemetaan temuan audit terhadap elemen SMK3 dilakukan untuk mengetahui bagian sistem yang tidak berfungsi optimal. Setiap temuan dikaitkan dengan elemen seperti kebijakan, perencanaan operasional, pemantauan, dan tinjauan manajemen. Pendekatan ini membantu auditor dan manajemen melihat hubungan antara ketidaksesuaian dan struktur sistem SMK3, sehingga tindakan perbaikan dapat difokuskan pada elemen yang paling memengaruhi kinerja keselamatan kerja. Identifikasi elemen SMK3 yang lemah atau tidak efektif. Identifikasi elemen SMK3 yang lemah dilakukan berdasarkan pola temuan audit, antara lain, elemen dengan temuan berulang atau bersifat sistemik, elemen yang tidak didukung prosedur atau dokumentasi memadai, elemen yang tidak diterapkan secara konsisten di unit kerja. Analisis ini membantu organisasi menentukan prioritas perbaikan dan memperkuat elemen SMK3 yang paling berpengaruh terhadap risiko K3. Dampak temuan terhadap kinerja sistem SMK3. Temuan audit yang tidak ditindaklanjuti secara tepat dapat menurunkan kinerja sistem SMK3 secara keseluruhan. Elemen yang lemah akan menyebabkan pengendalian risiko tidak efektif, meningkatnya potensi kecelakaan, dan menurunnya kepatuhan terhadap regulasi. Analisis dampak temuan memungkinkan manajemen memahami konsekuensi sistemik dari ketidaksesuaian serta mendorong perbaikan menyeluruh untuk menjaga keandalan dan keberlanjutan SMK3. Penyusunan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil analisis temuan. Rekomendasi perbaikan SMK3 disusun berdasarkan hasil analisis temuan audit, akar penyebab, serta dampaknya terhadap pengendalian risiko. Rekomendasi harus spesifik, realistis, dan berorientasi pada perbaikan sistem, bukan sekadar tindakan korektif sementara.
Penyusunan yang tepat membantu memastikan ketidaksesuaian tidak terulang, meningkatkan efektivitas penerapan SMK 3, dan memperkuat komitmen organisasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Penentuan prioritas perbaikan berbasis tingkat risiko. Prioritas perbaikan dalam SMK 3 ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dari setiap temuan, meliputi tingkat keparahan potensi bahaya, kemungkinan terjadinya kecelakaan atau insiden, dampak terhadap kepatuhan dan kinerja K3. Pendekatan berbasis risiko memastikan sumber daya difokuskan pada perbaikan yang paling kritis dan berdampak signifikan terhadap keselamatan kerja. Integrasi rekomendasi ke dalam siklus peningkatan berkelanjutan SMK 3. Rekomendasi perbaikan harus diintegrasikan ke dalam siklus peningkatan berkelanjutan SMK 3 melalui perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi. Tindak lanjut dilakukan dengan menetapkan tanggung jawab, jadwal, serta indikator keberhasilan. Integrasi ini memastikan hasil audit tidak berhenti sebagai laporan, tetapi menjadi alat strategis untuk meningkatkan kinerja SMK 3 secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh organisasi.